Pemirsa, intens investigasi. Beberapa waktu lalu, sidang perceraian antara Andre Taulani dan Rien Wartia Trigina atau yang akrab disapa Erin mendadak berakhir kisruh. Penyebabnya, Andre tiba-tiba geram terhadap sang istri lantaran membawa kedua anak laki-lakinya untuk dijadikan saksi dalam sidang perceraian orang tuanya. Menurut Andre, anak-anak yang masih di bawah umur tidak seharusnya diseret ke dalam konflik rumah tangga, apalagi sampai dihadirkan sebagai saksi di ruang sidang. Ketegangan pun tak terelakkan, membuat suasana persidangan memanas. Kini, sidang yang beragendakan pembuktian eksepsi dari pihak Erin selaku termohon dijadwalkan kembali digelar hari ini di Pengadilan Agama Tiga Raksa. Lantas, seperti apa suasana persidangan kali ini? Lantas, benarkan anak pertama Andre dan Erin tidak ingin kedua orang tuanya berpisah? Apa alasannya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan anak pertama Andre dan Erin Ardio Raihansyah Taulani. Yang akrab disapa Dio mengungkapkan bahwa tidak ingin terjadi perceraian pada orang tuanya. Benarkah sebagai anak pertama, Dio sudah menjembatani hubungan kedua orang tuanya ini? Inilah ungkapan Dio yang ditemui di Pengadilan Agama Tiga Raksa. Cuma di bawah hati doang ya, karena aku ingin Om Firman membantukan my mom, my dad untuk berdamai, karena gugatan papa ini itu sebenarnya nggak necessary because it's just about alamat gitu kan, dan itu kan alamat kan dari salah satu undang-undang tentang rumah tangga, perceraian or whatever. Jadi aku ingin my dad dan mama itu sebenarnya bahagia, tapi prinsip anak itu biasanya nggak mau ada yang cerai, ya papa ibu nggak mau cerai. Jadi aku maunya papa mama itu happy aja gitu, damai. Jadi tolong gugatan ini tuh bisa diberhentikan dulu. Mungkin ada cara lain gitu, you know. Tapi pengennya gitu. Prinsip anak emang selalu semua gitu. Tapi mungkin udah dibicarakan kepada mama. Sebenarnya mereka baik-baik aja sih, nggak ada masalah apa-apa. Mama semua baik, papa baik. They take care of me. Mereka itu baik kepada anak-anaknya, dan ini cuma urusan tidak berkomunikasi aja. Mungkin kalau mereka berkomunikasi bisa kali. Persidangan perceraian Andre Taulani dan Rien Wartia Trigina kembali digelar di Pengadilan Agama Tiga Raksa hari ini, Senin 11 Agustus 2025. Lantas seperti apa suasana persidangan perceraian Andre Taulani dan Erin di Pengadilan Agama Tiga Raksa? Benarkah terjadi kembali ketegangan seperti di persidangan sebelumnya? Gimana Pak Haji hari ini Pak Haji? Pagi-pagi semangat. Hari ini? Kan belum mulai. Kata-kata hari ini. Iya, kata-kata hari ini Pak Haji. Semangat ya. Ini kemana mau masuk nih? Kata-kata dulu Pak Haji, kata-kata dulu Pak Haji. Kairin. Gimana Kairin? Siapa nak Kairin? Kairin. Pagi Kairin. Bob, Pak Haji, mungkin gimana Pak Haji? Lapar. Persiapan Pak Haji. Lalu seperti apa tanggapan pihak Andre Taulani pada persidangan hari ini? Dan seperti apa juga tanggapan pihak Erin dalam persidangan yang digelar hari ini di Pengadilan Agama Tiga Raksa? Haji, bentar Pak Haji. Dikit aja Pak Haji. Udah stop. Sidang sekarang gimana Pak Haji mungkin? Apakah lancar Pak Haji sidangnya Pak Haji? Lancar.
Gimana Pak Haji? Mungkin agendanya apa Pak Haji? Sekarang Pak Haji. Agenda Tadi saksi dari Mbak Erin siapa Pak Haji? Tanya aja langsung. Pak Haji. Pak Haji. Saya memang mendapatkan amanah tadi dari Andre pada saat selesai sidang saya ditelepon. Tolong Bang, Abang meminta dan menjelaskan kepada teman-teman media, saya sebagai seorang ayah terhadap anak saya keberatan anak saya dibawa dalam konflik ini. Itu permintaan Andre Taulani ya. Dan yang kedua yang terpenting, bahwa menurut hukum, anak itu undang-undangnya dibagi anak dan dewasa. Kalau belum paham tentang anak dan dewasa, belum bisa membedakan, tolong jangan menyesatkan masyarakat. Anak itu adalah seorang yang tunduk pada undang-undang perlindungan anak, maksimal umurnya ada 18 tahun. Ya, setelah 18 tahun lebih 1 hari itu bukan anak. Dia sudah tidak dikategorikan sebagai anak, tapi dia belum dewasa. Dewasa menurut KUH Perdata pasal 330 adalah umur 21 tahun atau setelah kawin. Jadi walaupun dia belum 21 tahun tapi dia umur 19 tahun, dia sudah kawin, maka dia dewasa. Nggak ada urusan, dia nggak mau terlibat. Kalau dia bilang tidak mau terlibat, tidak boleh dilibatkan, ya tidak mungkin dia akan melarang. Dan tolong yang lain jangan libatkan anak-anak, itu permintaan Andre Taulani. Orang punya hati nurani tidak akan membawa anak-anak dalam konflik seperti ini. Artinya anak-anak jangan disesatkan, anak-anak jangan dilibatkan, anak-anak jangan dibentur-benturkan. Anak jangan dibenturkan dengan ayahnya, itu adalah orang yang tidak punya hati. Anak-anak itu dipaksa, itu ada WA-nya. Pemirsa intens investigasi. Pada persidangan sebelumnya, suasana panas sempat mewarnai sidang cerai Andre Taulani dan Rin Wartia Trigina alias Erin yang digelar di Pengadilan Agama Tiga Raksa pada 4 Agustus 2025 lalu. Untuk pertama kalinya, kedua belah pihak hadir secara langsung di ruang persidangan. Namun yang mengejutkan, kedua putra mereka, Dio dan Kenzi, turut dibawa ke persidangan dan dihadirkan sebagai saksi oleh pihak Erin. Melihat kenyataan itu, Andre pun tak bisa menyembunyikan amarahnya. Sebagai ayah, ia merasa geram dan kecewa. Menurut Andre, anak-anak yang masih di bawah umur tidak seharusnya diseret dalam konflik rumah tangga, apalagi dijadikan saksi di ruang sidang perceraian kedua orang tuanya. Ketegangan pun sempat terjadi di dalam ruang sidang. Hingga akhirnya, sidang yang beragendakan pembuktian eksepsi dari pihak Erin selaku termohon itu pun dijadwalkan akan digelar kembali pada pekan depan. Tunggu dulu ya Bang ya, mohon maaf ya, karena anak-anak Bang. Tunggu dulu Bang, anak-anak Bang. Mas, sana dulu Mas. Sana dulu Mas. Mas, boleh nggak keluar dulu? Ya. Izin ya, mohon maaf ya, keluar dulu ya. Nanti saya kasih statement, keluar dulu aja. Ya, baik. Hari ini menemani mama Kenzi. Hadir diminta untuk mama atau ayah? Kenzi. Semangat ya. Dia jadi pelarian untuk ini juga sih Bang. Dia boleh selesai juga. Makasih Bang. Ya. Haji, benar Haji. Baik, alhamdulillah. Hari ini hadir Mbak Erin juga ada hadir, Pak Haji bagaimana? Ya silakan ditanya aja. Tapi anak-anak ikut Pak Haji kamu? Enggak, anak-anak saya tolak, tidak boleh ikut-ikutan dalam persoalan ini. Berarti bukan dijadikan saksi ya Pak Haji? Tidak jadi. Awas. Kenapa Spion, mungkin spion. Pak Haji anak-anak? Tidak boleh dong, anak di bawah umur. Tapi yang membawa siapa Pak Haji? Pihak sebelah sana. Supportnya mungkin Pak Haji anak-anak tadi. Support full, anak-anak saya support full. Amin. Makasih ya. Di dalam bagaimana Mbak Erin? Apa anak-anak dijadikan saksi atau seperti apa Kak Erin? Mana? Ya? Oh iya. Mbak Erin, Pak Firman. yang ketiga kalinya bagaimana Mbak Erin menghadapinya? Ya, makasih ya Pak Firman. Nanti kita kabaran lagi ya. Berin anak-anak jadi saksi, Mbak Erin. Mbak Erin bagaimana Mbak Erin? Anak-anak support full Mbak Erin.
Tadi mau ngomong bang. Ada anak-anak bang. Kendaraan bang. Di dalam kayak gimana bang? Bang. Tadi kan katanya mau ngomong. Sidang bagaimana bang? Bersitegang ya bang? Agendanya apa bang? Nggak ada persetegangan. Sebentar aja bang. Tadi kan kami pas. Besok kapan lagi bang sidangnya bang? Agenda Makasih bang ya, makasih bang. Anak-anak dosen nggak boleh masuk. Bang, makasih ya. Kabur mulu. Menurut Fahmi, apa yang dikatakan Andre Taulani? Mengapa sampai marah pada saat anaknya dilibatkan dalam proses hukum? Karena menurutnya, anak tidak boleh tahu dan tidak boleh dimasukkan ke dalam proses sidang perceraian orang tuanya. Apalagi tiba-tiba dipaksa datang ke pengadilan untuk menjadi saksi. Menurut Fahmi, di mana logika hukum yang dipakai? Apalagi anak dilibatkan supaya berkelahi dengan sang ayah. Ini sangatlah kocak jika seseorang mempunyai cara berpikir seperti itu, ujar Fahmi. Apa yang dikatakan Andre Taulani benar, karena Andre marah pada saat anaknya dilibatkan dalam proses hukum seperti ini. Bagaimana seorang anak harus dilibatkan dalam proses itu? Anak tidak boleh tahu, harusnya tidak boleh dimasukkan dalam proses-proses seperti ini. Tiba-tiba dipaksa datang ke pengadilan untuk menjadi saksi. Suruh berantem dengan orang tuanya. Bagaimana logika hukum dari mana yang dipakai? Anak dilibatkan supaya berantem sama ayahnya. Ini kan kocak kalau cara berpikir seperti ini. Memang nggak punya cara berpikir yang benar. Logika hukumnya nggak ada semuanya. Anak itu jangan dilibatkan dalam konflik orang tua. Orang tua mau berantem saja. Anak jangan diikut-ikut. Anak jangan dibawa untuk membela sana, membela sini. Biar saja anak itu bebas menentukan nasibnya sendiri. Makanya Andri marah-marah. Apa? Ya nggak boleh, sama hakimnya ditolak, diusir kan? Nggak boleh. Nggak boleh anak-anak ikut-ikut yang beginian. Oh jadi Kan nggak perlu lagi kita ajarin, masa kita ajarin hukum sama orang yang belajar hukum, kan otak jadi. pihak Pengadilan melarang, ditolak, disuruh keluar, nggak boleh. sekalipun anak itu sudah di atas 17 tahun. Suruh keluar, nggak boleh menjadi saksi dalam perkara seperti ini. Nggak boleh, memang nggak boleh, yang benar boleh, nggak boleh. Boleh ada keluarga semenda itu misalnya kemenakan dan sebagainya. Tapi kalau anak kandung tidak boleh ikut dalam konflik rumah tangga yang seperti ini. Lantas seperti apa juga Andre Taulani yang menjelaskan bahwa keputusannya bercerai tidaklah diambil secara mendadak karena menurutnya berpisah adalah jalan yang terbaik. Perjalanan panjang proses perceraian Andre Taulani dan Erin bergulir di Pengadilan Agama. Sebelumnya, Andre Taulani telah menjelaskan bahwa keputusannya untuk bercerai dengan Erin tidak diambil secara mendadak. Sebelum melayangkan gugatan ke Pengadilan Agama, diakui Andre, ia dan istri sudah melalui proses berdiskusi yang panjang lebar. Namun, hasil diskusi keduanya sampai pada keputusan bahwa berpisah adalah jalan yang terbaik untuk mereka berdua. Ya ini mungkin yang terbaik ya, karena keputusan kan tidak diambil secara mendadak. Tentu sudah dipikirkan matang-matang dan tentu juga sudah mengalami proses yang namanya saling berdiskusi gitu ya. Jadi semua sudah dilewati sehingga ada keputusan seperti ini, itu adalah keputusan yang terbaik untuk kami berdua. Andre Taulani juga mengungkap bahwa keputusan untuk bercerai sudah dipertimbangkan secara matang bersama Erin, sang istri. Diakui Andre bahwa keduanya telah berusaha keras untuk membenah dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam rumah tangga mereka. Sayangnya, Andre tidak mengungkap masalah apa gerangan yang dialami dalam rumah tangganya selama ini dengan Erin yang sulit untuk dipecahkan. Namun, pada akhirnya mereka tetap memutuskan untuk berpisah sebagai keputusan yang terbaik bagi keduanya. Udah pertimbangannya sudah cukup matang. Matang, tapi memang kami kan berusaha untuk
namanya bidak rumah tangga, ketika ada sebuah permasalahan pastikan mencoba untuk memperbaiki gitu ya. Dan kami pun juga sudah melakukan itu semua. Tapi memang pada akhirnya kami harus berpisah, itu sudah menjadi keputusan yang terbaik untuk kita. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers, hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.